Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Ikramullah. Kita lanjut materinya, yaitu materi pembelajaran 2 di bab kedua, yaitu aktivitas permainan bola kecil. 1. Pengertian permainan kasti. Permainan kasti merupakan olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain. Lapangan dibatasi oleh garis batas dengan lebar 5 cm atau menggunakan tali tambang. Sebagai alat permainan menggunakan bola kasti dan kayu pemukul. Untuk dasar keterampilan dasar permainan, yaitu melambungkan bola, menangkap bola, melempar bola, berlari, teknik dan strategi, serta peraturan permainan. Di dalam teks ini ada lapangan permainan kasti, anak-anak bisa lihat. Keterangan gambarnya itu A, tempat penjaga belakang, itu posisi teman belakang. B, ruang pemukul. C, ruang pelambung. D, ruang tunggu pemain. E, tempat hingga pertama. F, tempat hingga kedua. G, tempat hingga ketiga. Artinya E, F, G ini adalah tempat di mana anak-anak bisa berlari dari pada saat sudah memukul, berlari ke E menuju ke F lalu ke G. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran gerak spesifik melambung bola. Seorang pelambung bertugas melambungkan bola ke arah pemukul dengan ayunan dari bawah dengan satu tangan. Oleh karena itu, pelambung harus mampu melambungkan bola lurus ke atas dan ke bawah sesuai dengan permintaan pemain yang akan melakukan pemukulan. Cara melambungkan bola kasti sebagai berikut. 1. Bola dipegang dengan tangan kanan. 2. Menghadap ke teman yang akan memukul bola. 3. Langkahkan kaki kanan satu langkah ke depan. 4. Ayunkan bola dengan tangan kanan. 5. Lemparkan bola ke depan sesuai dengan permintaan pemukul. Anak-anak bisa lihat ada gambar 22. Tata cara gerak fisik melambungkan bola permainan kasti. Selanjutnya, ada beberapa gambar yang anak-anak bisa lihat. Itu gambar 23, aktivitas melempar bola lurus mendatar permainan kasti. Jadi ada cara melempar bola lurus atau mendatar permainan kasti. Gambar 2.4, aktivitas pembelajaran lempar bola melambung permainan kasti. Gambar 25, aktivitas pembelajaran melempar bola rendah permainan kasti. Gambar 26, aktivitas pembelajaran melempar bola menggelundung, artinya bola di bawah permainan kasti. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran memukul lurus mendatar. Cara melakukan pembelajaran memukul bola lurus mendatar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap ke arah sasaran dan ayunkan pemukul ke depan bola. Yang kedua, pemukul tepat mengenai bola sehingga bola meluncur jauh ke depan. Yang ketiga, sikap setelah memukul. Kayu pemukul tetap mengayun ke depan dengan tangan pukul merentang jauh ke depan. Anak-anak bisa lihat gambar 2.9. Ada beberapa cara yang Bapak sebutkan tadi di atas. Mulai dari A sampai C, ini adalah posisi-posisi atau gambaran memukul bola pada saat permainan kasti. Kedua, pukulan jauh melambung tinggi. Gambar 2.10, aktivitas pembelajaran memukul bola melambung tinggi permainan kasti. Next, cara bermain kasti dengan gerakan bola dipukul dan dilambungkan dari arah samping depan adalah sebagai berikut. 1. Bola yang digunakan bola yang lunak atau lembut agar tidak memantul terlalu jauh. 2. Ketentuan permainan lainnya sama dengan latihan bermain pertama. Anak-anak bisa lihat lagi ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh gambar aktivitas pembelajaran permainan bola yang dipukul dan dilambungkan dari arah samping dan ke depan.
Permainan kasti dengan peraturan yang benar. Permainan kasti adalah ada beberapa peraturan seperti jumlah pemain, waktu pemain. Jumlah pemain terdiri dari 12 setiap regunya dengan menggunakan nomor 1 sampai dengan 12. Seorang sebagai ketua atau kapten regu. B. Waktu permainan. Waktu permainan itu 2 kali 30 menit dibagi jadi 2 babak, diselingi waktu istirahat 10 menit. Cara mendapatkan angka. Yang pertama, setiap pemukul yang berhasil berlari menuju tiang hingga 1, 2, dan 3, lalu kembali ke ruang bebas akan mendapat nilai 1 secara bertahap. Kedua, apabila pemukul berhasil dengan baik dan pemukul secara langsung dapat kembali ke ruang bebas, akan mendapat nilai 2. Ketiga, apabila regu penjaga menangkap bola langsung dengan baik, akan mendapat nilai 1 untuk regu penjaga. Bagian D. Penentuan pemenang. Penentuan pemenang adalah regu yang mendapat nilai terbanyak sebagai regu pemenang. Wasit. Setiap pertandingan kasti dipimpin oleh seorang wasit dibantu oleh 3 penjaga garis, 1 orang pencatat nilai dan pencatat waktu. F. Pergantian tempat. Pergantian tempat dapat dilakukan apabila regu pemukul terkena lemparan bola sah. Bola ditangkap 3 kali secara berturut-turut oleh regu penjaga dan alat pemukul lepas ketika sedang melakukan pemukulan yang menurut wasit sangat membahayakan lawan. G. Kesempatan memukul. Kesempatan memukul untuk setiap pemukul, yaitu 1 kali kecuali pemukul terakhir sebanyak 3 kali giliran memukul. Dan dilakukan secara berturut-turut dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Anak-anak bisa lihat ada gambar 2.17. Aktivitas pembelajaran bermain kasti dengan peraturan modifikasi. Ini gambar aktivitas permainan kasti yang dimodifikasi ya. Lanjut, kita masuk ke materi aktivitas pembelajaran bulu tangkis. Jadi tadi kita masuk dalam permainan kasti. Sekarang kita lanjut masuk ke materi selanjutnya, yaitu permainan bulu tangkis. Pengertian permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Di atas permukaan lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi 2 bagian, sama besar dan dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net yang ditanam di pinggir lapangan. Permainan dimulai dengan cara menyajikan bola atau servis dari petak servis kanan ke petak servis lawan, sehingga lintasan bola menyilang. Perlengkapan dan fasilitas permainan bulu tangkis. Ada beberapa perlengkapan dan fasilitas permainan bulu tangkis, seperti raket atau pemukul, 2 kok atau suklok, 3 sepatu, 4 net atau jaring, 5 lapangan. Di samping itu ada, anak-anak bisa lihat gambar 2.20 lapangan bulu tangkis berserta ukurannya. Itu ada panjang dan lebar lapangan bulu tangkis, tinggi tiang dari lapangan bulu tangkis, lebar bertiap petak dari lapangan bulu tangkis, cara memegang raket atau grip. Cara memegang raket yang baik adalah suatu cara untuk menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Cara memegang raket ini antara lain sebagai berikut. 1. Pemegang kampak atau pemegang Inggris. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan miring di atas lantai, kemudian raket diangkat pegangannya sehingga bagian tangan antar ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan pegangan raket yang kecil atau sempit. 2. Pegangan gemblok kasur atau pegangan Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian, ambil dan peganglah raket pada pegangannya,
sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. 3. Pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. Pegangan cara ini lazim dinamakan shake hand grip atau pegangan berjabat tangan. Cara hampir sama dengan pegangan Inggris, bedanya setelah raket dimiringkan, tangki raket dipegang dengan jari ibu melekat pada bagian dalam yang kecil, sedangkan jari-jari lain melekat pada bagian dalam yang lebar. Anak-anak bisa lihat ada gambar di bawah cara pemegang raket Inggris, pegangan Amerika, pegangan berjabat tangan, pegangan backhand. Itu adalah beberapa cara pemegang raket yang benar. 4. Pegangan backhand. Cara pemegang ini adalah mula-mula raket diletakkan miring di atas lantai. Kemudian, ambil dan peganglah pada pegangan letak ibu jari, menempel pada bagian pegangan raket yang lebar. Sedangkan jari telunjuk letaknya berada di bawah pegangan pada bagian yang kecil. Kemudian, raket diputar sedikit ke kanan sehingga letak daun raket bagian belakang menghadap ke depan. Selanjutnya, itu peraturan permainan bulu tangkis. Peraturan permainan bulu tangkis yaitu pertama, pemain. Peraturan yang berhubungan dengan pemain dalam bulu tangkis diantaranya sebagai berikut. 1. Permainan ganda dimainkan oleh dua pihak berlawanan di mana masing-masing pihak terdiri dari 2 orang pemain. Kedua, pihak yang sedang memegang servis disebut inside dan pihak lawannya disebut onside B service. Beberapa hal mengenai pelaksanaan servis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, servis harus dilakukan sesegera mungkin untuk memulai permainan. Yang kedua, pihak yang melakukan servis maupun penerima servis harus berada pada daerah servis dengan posisi diagonal tanpa menyentuh garis. Yang ketiga, servis harus dilakukan dengan membentur bagian bawah suklok di bawah pinggang pihak yang melakukan servis atau server. Keempat, saat suklok dipukul, raket server harus mengarah ke bawah dan kepala raket harus lebih rendah dari tangan yang memegang raket. Yang kelima, saat melakukan servis, gerakan raket harus continue ke depan tanpa gerak tipuan. Keenam, seluruh pemain boleh bergerak setelah kepala raket server menyentuh suklok. Ketujuh, setelah semua pemain siap, servis baru boleh dilakukan, tetapi penerima servis dianggap siap jika telah atau berusaha memukul suklok. Kedelapan, dalam permainan ganda, permainan yang tidak melakukan atau menerima servis boleh berdiri di mana saja di lapangan, tetapi tidak boleh menghalangi server atau penerima servis. Anak-anak bisa lihat gambar 227, peraturan yang berkenaan dengan servis yang sah, cara pemegangan raket, dan cara penerimaan posisi pada saat melakukan servis. Masih ke peraturan permainan bulu tangkis, yaitu kesalahan daerah servis. Suatu pemain kesalahan dari servis terjadi bila seseorang pemain A melakukan servis di luar gilirannya dan melakukan servis di daerah yang salah. Yang kedua, bila sebuah kesalahan daerah servis terjadi, maka dikenakan peraturan sebagai berikut. A. Jika suatu kesalahan diketahui sebelum servis berikutnya dilakukan dan memenangkan rally, seruan LED diberikan, tetapi jika kalah rally, maka tidak perlu diperbaiki. Ke B. Jika suatu kesalahan diketahui setelah servis berikutnya dilakukan, kesalahan tidak perlu diperbaiki. Jika kesalahan diperbaiki, maka servis diulang dengan memperbaiki posisi sebelumnya yang salah. D. Jika kesalahan tidak diperbaiki, maka permainan dilanjutkan tanpa mengubah posisi pemain yang sudah melakukan kesalahan. Baik anak-anak, itu
Tadi beberapa penjelasan mengenai permainan bola kasti dan materi pembelajaran bulu tangkis. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut materi selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.